Smartphone 1 jutaan identik dengan spesifikasi yang pas-pasan, kualitas pas-pasan, dan biasanya juga punya kemampuan yang biasa aja. Infinix Indonesia sepertinya sedang berusaha menepis hal tersebut dengan meluncurkan smartphone entry-level teranyarnya, yaitu Infinix Hot 11. Dibekali oleh MediaTek G70, baterai besar, dan dukungan kualitas multimedia yang oke banget. Apakah ini bisa jadi sebuah smartphone gaming 1 jutaan terbaik? Halo Gopals, Ferry di sini, dan inilah unboxing serta first impression dari Infinix Hot 11 di Indonesia. Let's check it out! Infinix di seri Hot-nya sejak seri Hot 10s berkolaborasi dengan Mobile Legends Bang Bang dan bahkan dihadirkan dalam edisi khusus untuk si Hot 10s sendiri. Kerjasama itu juga masih bisa terlihat sedikit di box penjualan Hot 11 di Indonesia yang diberikan cover dengan salah satu karakter Mobile Legends yaitu Mia Moon Priestess. Box ini juga menjadi kolaborasi sekaligus perayaan ulang tahun kelima game Mobile Legends Bang Bang. Saat peluncurannya juga, smartphone ini sebenarnya nggak sendirian karena ada juga Infinix Zero X Neo dan Pro, serta TWS pertama Infinix di Indonesia yaitu TWS XE20. Tapi kita akan bahas si Hot 11 aja untuk di video kali ini. Key selling point yang ditonjolkan pada Hot 11 ini ada seperti SoC MediaTek Helio G70 gaming processor, layar 6,6 inci Full HD+, baterai 5200 mAh, dual speaker, USB Type-C charging, dan face dan fingerprint unlock. Masuk ke dalam boxnya dan kita akan langsung ketemu dengan smartphone-nya. Unit yang kita pegang kali ini warnanya adalah Silver Wave, sebuah gradasi warna silver menuju biru. Ke dalamnya dan kita langsung ketemu perlengkapan lainnya. Yang pertama adalah SIM ejectornya, lalu ada juga charging cable USB Type-C to Type-A, charging brick 10 watt, promotional card untuk join X Club dengan bentuk bagaikan selembar uang dolar dilengkapi penjelasan dan QR untuk gabung ke X Club-nya sendiri, screen protectornya untuk kita pasangkan, dan juga silikon case-nya. Kurang lebih ini isi retail package-nya. Beralih ke smartphone-nya sendiri, build yang dimiliki oleh Infinix Hot 11 cukup standar sebagai smartphone entry level. Namun build quality-nya cukup solid sehingga memang tidak bisa dibilang murahan. Di belakangnya, covernya dibuat bergradasi dengan tekstur yang meningkatkan kualitas gripnya di tangan bersamaan dengan tubuhnya yang melengkung di sudut-sudutnya. Di belakangnya ini juga Infinix menyematkan physical fingerprint sensor dan juga 2 buah lensa kamera. Di sekitar bodinya yang terbuat dengan sasis plastik ini cukup standar, seperti power button dan juga volume rocker tanpa mic noise cancelling di atas. Namun yang menarik perhatian gue pribadi adalah di harga 1 jutaan kita mendapatkan dual speaker, bottom firing dan top front facing, dilengkapi juga oleh headphone jack 3,5 mm dan juga USB Type-C dengan dukungan charging 10 watt. Ini merupakan sesuatu yang mungkin masih sebuah rare sight untuk di rentang harga 1 jutaan. Untuk dimensi dan beratnya, Hot 11 tergolong cukup besar, namun nyaman dipegang oleh tangan gue pribadi. Beratnya sendiri adalah 201 gram, cukup bongsor, namun untungnya smartphone ini juga dibekali oleh baterai yang cukup besar di 5200 mAh. Untuk soal SIM card slotnya sendiri, Infinix Hot 11 dibekali oleh 2 slot SIM card, beserta 1 buah slot SD card. Cukup menarik, masih punya 3 slot. Di soal software, Infinix Hot 11 dibekali oleh Android 11 yang dilapisi oleh XOS 7.6. Overall looks-nya masih cukup clean dan sepertinya tidak ada ads yang muncul bertebaran di sini. Gue sebenarnya sangat mengekspek OS-nya ini beriklan cukup padat, but to my surprise, ternyata ads-nya minimal banget. Hanya ada beberapa bloatware sebagai standar TKDN dan juga XOS-nya sendiri. Untuk soal iklan sendiri, gue hanya menemukannya di notifikasi aja dan itu hanya sewaktu-waktu aja. Pada urusan display, ini pun patut diacungi jempol. 6,6 inci Full HD+.
Untuk target audiensnya yaitu light gamers, resolusi Full HD Plus akan memberikan experience yang lebih baik in the long run ketimbang display yang cuma memiliki resolusi HD Plus aja yang biasanya masih dimiliki oleh lawan-lawan kompetitor sekelasnya. Sayangnya aja teknologi refresh rate tinggi dan touch sampling rate yang tinggi belum bisa disematkan di sini. Namun jika itu merupakan hot take kalian, mungkin bisa menunggu ketika Hot 11s sampai ke Indonesia, di mana smartphone ini memiliki refresh rate hingga 90Hz. But still, Full HD Plus dengan bentang layar yang besar dan juga rasio display 20:9 memberikan experience multimedia dan juga display yang cukup oke. Kembali lagi di rentangan harga 1 jutaan. Kontras warna yang dihasilkannya cukup baik, dengan setiap warna yang colorful dapat terdisplay juga dengan cukup cerah. Hanya saja tingkat kecerahan layarnya dari display glass front ini masih agak rendah di 500 nits saja. Namun untuk penggunaan indoor tentunya masih cukup cerah dan juga jelas. Di soal audio pun Hot 11 cukup powerful dan as far as I can tell, dual speakernya cukup balance di top firing maupun bottom firingnya. Untuk spesifikasi sendiri, Hot 11 memang masih dibekali oleh bahan dasar yang bisa dibilang cukup affordable dalam tanda kutip. SoC atau prosesor utamanya adalah prosesor Helio G70 dari MediaTek dengan fabrikasi 12 nanometer. Sangat disayangkan karena sepertinya Dimensity belum cukup dilirik oleh Infinix untuk saat ini. Selain itu, untuk urusan memori, Hot 11 hadir dalam satu konfigurasi saja, yaitu RAM 4GB LPDDR4X dan juga storage 64GB eMMC 5.1. Saat di benchmark dengan Antutu V9, angka yang didapatnya adalah 190.621 poin. Secara CPU sendiri, performanya G70 memang not too shabby karena lineup G-series MediaTek memang ditujukan kepada budget gaming di kelasan mid-range. Sayangnya G70 memang agak sedikit outdated aja, tapi urusan performanya sebenarnya masih worth the price. Untuk penggunaan casual seperti browsing, content streaming, dan juga social media, seharusnya G70 masih cukup mulus menghandle task tersebut. RAM LPDDR4X-nya pun juga masih cukup powerful secara speed untuk long run-nya, mengingat budget flagship pun tidak sedikit yang masih memakai LPDDR4X. Sayangnya RAM-nya yang cuma 4GB ini mungkin akan mulai sedikit mepet untuk para gamers. Yang perlu agak dihati-hatikan di sini adalah di storage-nya saja yang masih eMMC 5.1, karena jika terlalu penuh, maka performanya agak bisa sedikit ngedrop. Nah, gimana kalau smartphone ini buat gaming? Tentunya dengan tagline Gaming with Style, seharusnya smartphone ini cukup gahar kan? Saat kita mencoba main Pokemon Unite dalam settingan mentok kanan dan juga settingan ini yang direkomendasikan oleh game ini sendiri, gameplaynya bisa dibilang masih cukup smooth secara overallnya. Sebagian besar sesinya bisa dijalankan dengan baik, namun sayangnya ketika mulai ramai efek dan menuju endgame, starter masih bisa ditemukan dalam beberapa waktu yang membuatnya sedikit kurang responsif. Kemudian gimana di Genshin Impact? To my surprise, pada settingan defaultnya Genshin Impact masih bisa berjalan dengan sangat mulus, bahkan dengan multiple elemental burst misalnya di sini dari Venti dan juga Raiden Shogun. Tentunya buat yang penasaran dengan performa Genshin Impact-nya, nanti bisa kalian temukan pada video terpisah yang akan datang, yaitu di seri lancar nggak sih main Genshin Impact ya Gooples. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video tersebut. Ke soal kamera, Infinix sebenarnya tidak begitu menggembor-gemborkannya. Kamera utamanya adalah 13 megapiksel ditemani oleh 2 megapiksel yang kemungkinan merupakan depth sensor kamera. Awalnya sempat terkecoh dengan lensanya dan mengira total ada 3 buah lensa. Ternyata yang tengah, well, sepertinya ini adalah antara sensor cahaya atau mungkin memang hiasan saja. Kamera belakangnya ini juga ditemani oleh quad flash yang cukup menarik untuk yang suka foto dalam kondisi minim cahaya, selain memanfaatkan night mode dari kamera ini. Di kamera depan ada sensor 8 megapiksel.
Yang cukup menarik untuk soal perekaman, Infinix Hot 11 juga sudah mendukung 2K 30fps, resolusi yang tidak gue expect sama sekali hadir di sebuah smartphone entry level. Pada urusan power sendiri, Infinix Hot 11 ditemani oleh baterai yang cukup jumbo, yaitu 5200 mAh. Baterai ini sayangnya hanya ditemani oleh fast charging 10 watt, akan tetapi by default performa dari smartphone ini seharusnya mampu melewati seharian penuh dengan sangat mudah. Nah, bagaimana dengan harga dan ketersediaan? By the time video ini dirilis, seharusnya smartphone ini sudah tersedia dan dijual di Shopee Infinix Official dan juga Akulaku. Harga yang dibanderolnya memiliki angka yang cukup unik pada flash sale kali ini, yaitu di tanggal 23 Oktober 2021 dengan harga 1,719 juta rupiah atau 1,7 jutaan lah. Untuk harga normalnya berada 130.000 saja perbedaannya di 1.849 juta rupiah. Dengan harga segini, I might say ini adalah salah satu smartphone gaming 1 jutaan yang cukup menarik. Jika kalian tertarik, tentunya link pembelian dapat kalian temukan di kolom deskripsi di bawah Gooples. Teknologi semakin lama semakin mudah dijangkau dan juga semakin affordable. Infinix Hot 11 adalah salah satu contohnya di ranah smartphone, di mana dengan 1 jutaan aja, kalian bisa mendapatkan spesifikasi yang kurang lebih mirip dengan low mid-ranger ataupun flagship sekaligus yang dibanderol di atas harganya si smartphone ini sendiri. Gaming prosesor G70 ditemani oleh koneksi USB-C, display Full HD+, dan juga baterai yang jumbo, merupakan spesifikasi yang tentunya pas dihadirkan pada smartphone rentang 1 jutaan. Masih cukup jarang untuk menemui standar serupa pada kelasan tersebut. Namun demikian, Hot 11 tentunya tidak 100% sempurna. Ada beberapa corner cutting yang dilakukan untuk menekan harganya. Mulai dari kameranya yang cukup standar, bahan dasar plastik, prosesor 12 nanometer, dan juga charging speed hanya 10 watt saja, merupakan beberapa contoh kekurangan tersebut. Tapi ini pun sangat understandable untuk adanya new things di kelasan 1 jutaan ini. Perkembangan selanjutnya tentu membuka kesempatan untuk Infinix membawakan upgrade-upgrade yang lebih signifikan pada seri Hot yang bisa juga menjadi pertama bagi para target audiensnya yang tidak berada di budget 3 jutaan ke atas untuk mendapatkan smartphone mid-ranger. Experience yang diberikan oleh Infinix di Hot 11 sendiri sangat worth it dengan harga yang dimilikinya, dan tentunya bagi para budget gamers, kalian jadi bisa memiliki perangkat yang dapat membuat gaming experience kalian lebih stylish dan juga lebih capable. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan ragu-ragu untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @guiguicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.